Halo sahabat Daun Tropik Indonesia, bertemu kembali dengan saya Edwin Ahmad Indradi, dan kita akan berjumpa dengan salah satu tokoh entrepreneur tanaman hias Indonesia dari Daun Tropis Indonesia YouTube channel. Siapakah tokoh ini? Kita akan jumpa nanti. Kita akan berjumpa beliau. Beliau adalah pemilik dari Rosita Nursery ini, dan kita ingin tahu, kita akan menggali lebih jauh lagi pengalaman-pengalaman apakah yang beliau dapatkan selama menggeluti tanaman hias. Selamat pagi Ibu Deborah. Lagi sibuk ya Bu? Iya. Iya nih. Apa kabar Ibu? Sibuk. Iya. Baiklah. Baik. Gitu ya. Sehat-sehat selalu Bu ya? Iya, makasih. Ibu, saya dari Daun Tropis Indonesia YouTube channel ingin mengetahui lebih jauh tentang kiprah Ibu di dunia tanaman hias. Karena nama Ibu itu sebetulnya sudah begitu populer ya Bu ya, dengan Rosita Nursery-nya, dan beliau ini sebetulnya tidak berkiprah hanya untuk saat ini, tapi sudah lama sekali. Beliau adalah peneliti di Badan Penelitian Pengembangan Tanaman di Kementerian Pertanian, dan beliau juga adalah pernah menjadi dosen tidak tetap di IPB untuk materi tanaman hias Bu ya. Ya. Ibu boleh ceritakan apa yang Ibu kerjakan saat ini setelah tidak lagi bekerja di instansi pemerintah? Sebetulnya aku tuh tanaman hias tuh mulai dari hobi ya. Jadi aku dari kecil tuh memang suka tanaman hias. Aku dari kecil sudah suka ngumpulin tanaman hias gitu. Basicnya karena hobi Bu ya? Basicnya karena hobi gitu. Kemudian juga aku masuk Balai Penelitian atau Fakultas Pertanian ya, awalnya kan Fakultas Pertanian dulu. Itu karena aku hobi aja, pengen bertani gitu. Masuknya Fakultas Pertanian gitu ya. Ibu lulus di Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Untuk level S1-nya Bu ya? S1-nya. Untuk S2-nya? S2-nya di IPB. IPB Bogor. Ya. Dengan materinya itu fisiologi tanaman. Jadi masih sejalur lah Bu ya? Jadi nggak jauh-jauh. Iya, jadi aku bermula itu bukan mau apa nantinya tuh mau komersial gitu, enggak gitu. Jadi bermula dari hobi, terus suka ngumpulin tanaman ya, sampai waktu aku mahasiswa pun udah mulai ngumpulin tanaman karena hobi aja gitu. Terus ngumpulin tanaman, terus mungkin ya pada suatu saat itu kita punya dana untuk beli tanah. Tuh lah, kebetulan tanah ini karena dekat rumahku, jadi aku bisa intensif lah gitu ya, berpikiran seperti itu ya. Gitu, berpikiran seperti itu. Jadi dulunya juga nggak komersial karena aku kan masih kerja sebagai peneliti di Kementan ya. Jadi aku terutama itu dulu namanya, sekarang tuh Balai Penelitian Tanaman Hias lah gitu. Jadi aku kerja basicnya hobi ya Bu ya? Hobi. Jadi aku basicnya hobi, makanya tanamanku tuh enggak satu varian gitu ya. Misalnya arase aja gitu, enggak. Tanamanku kan dari tanaman taman sampai tanaman air, ya kan, tanaman air sampai tanaman ya pot plant gitu. Jadi itulah sangat bervariasi gitu. Kalau boleh tahu Bu, berapa jumlah keseluruhan tanaman yang Ibu koleksi nih saat ini? Aku nggak bisa ngitung sampai sekarang tuh pun aku pun buat database nggak pernah selesai gitu ya. Karena tapi mungkin database-nya ada Bu ya? Ya disusun teman ya, karena nambah lagi gitu ya, jadi nggak pernah selesai gitu. Ya suatu saat sih aku pengen menyelesaikan database punya aku sih gitu ya, karena sudah terlalu banyak koleksiku gitu ya, dari tanaman yang outdoor itu kan, outdoor itu
tanaman aku basic yang di outdoor itu tanaman taman tapi berbunga. Jadi kayaknya lebih khusus ke situ aku tanaman taman berbunga. Walaupun ada yang berdaun indah ya. Jadi kan kalau menurut klasifikasi itu aku ya ada tanaman berdaun indah, tanaman taman, ada tanaman daun potong, ya tanaman pot. Jadi aku tuh punya koleksi aglonema ya, yang sudah cukup lama. Aku tuh karena ya suka dari zaman dulu gitu ya. Jadi cukup lama. Terus ini tuh banyak hybrid Pak Greg yang sudah lama, dan Pak Greg sendiri kadang-kadang sudah nggak punya gitu. Jadi aku tetap karena aku ya itu dari hobiis itu, makanya aku banyak mengkoleksi gitu ya. Nah ini seperti ini kan Harlequin ya. Harlequin. Ini silakan Pak Greg ini. Terus ini Kresna. Kresna ini silakan Pak Greg juga. Nah, terus kalau mau lihat ini indukannya ini yang jadi unsur membawa unsur merah tuh ini rotundum. Aglonema rotundum ini spesies ini. Spesies baru. Rotundum gitu ya. Terus ini juga koleksi Pak Greg juga. Ya? Kalau ini bukan. Ini Lotus Delight. Lotus Delight. Terus ini Kansa ya, Kansa. Ini hybrid Pak Greg lah. Memang yang terakhir tuh si Minion ini. Minion ini ya makanya mau dinamain Minion karena mini kecil ya gitu. Tapi ini hybridku juga banyak yang hybrid Thailand juga gitu ya. Seperti ini juga hybrid Pak Greg ini. Widuri. Ini Widuri. Terus ini Diana. Ini Diana ya, Diana Black. Ya. Terus ini juga Peter Pan. Oh, ada Peter Pan. Peter Pan. Ini hybrid Pak Greg. Oh, keren namanya. Kemudian ini Lucia. Ini Lucia ya. Nah, Ibu, mohon maaf Ibu, kalau ngomongin soal aglonema, orang awam itu taunya ya aglonema seperti ini. Tapi untuk yang expert itu pasti mengetahui detail-detailnya. Kira-kira membedakan satu varietas dengan varietas aglonema yang lain itu bagaimana sih Bu? Emang nggak gampang. Ya, emang nggak gampang gitu ya, nggak gampang. Ya, harus ada pengetahuan sendiri Bu ya. Dan yang ngapalin juga ya. ini tuh kan hybrid Pak Greg yang sangat paling terkenal ini kan Pride of Sumatra. Pride of Sumatra. Ini yang paling lama dan yang sangat dikenal. Fenomenal ya Bu ya. Wah, ini fenomenal sekali. Dulu kan Thailand sampai memperbanyak dengan kultur itu luar biasa banyak, turun lagi ke sini. Oh, Thailand itu sampai memperbanyak ini. Iya, diperbanyak oleh Thailand, kemudian balik lagi ke Indonesia. Jadi cukup menghebohkan ya. Dari Indonesia diambil Thailand, dari Thailand kita ambil lagi ke sini. Iya, ini cukup heboh ini. Ini yang aku kira yang menghebohkan dunia peragloneman ini tuh ini. Ini ya. Iya, Pride of Sumatra ya. Terus banyak lagi varietas-varietas Pak Greg yang ini juga, ini misalnya ini disebut lipstick Greg, lipstick Greg ya, disebut lipstick Greg gitu. Terus kayak ada tembaga Greg gitu, mungkin tuh namanya nggak tahu aslinya, kadang-kadang kita nggak tahu aslinya juga ya. Terus di luar itu akhirnya banyak berkembang nama-nama yang sebetulnya ya bukan Pak Greg yang ngasih nama gitu. Akhirnya ya.
ini di samping yang hybridnya Pak Greg ada hybrid Thailand juga gitu ya. Kalau yang hijau ini Bu, ini sih memang hijau, namanya kan? Nadia, namanya Nadia. Nadia. Oh. Aku nih rada nggak tahu ya ini Nadia ini apakah punya Pak Greg apa bukan, aku nggak tahu ini ya. Nah ini punya Pak Greg ini. Oh. Ini Petita. Petita. Ini Pak Greg udah nggak punya ini. Itu ya. Cerita tentang tanaman Ibu begitu banyak koleksinya. Tapi saya pengen tahu Bu, perjuangan Ibu ketika memulai usaha ini sampai akhirnya berhasil sampai saat ini, itu kira-kira apa Bu perjuangan yang paling Ibu tidak lupakan? Mungkin sebetulnya perjuangan itu pasti ke dana. Oh. Pasti ke dana ya. Cuman aku tuh karena hobi ya, jadi aku mendanai hobi saya, gitu kan? Jadi, mendanai hobi. Dan gitu. Hobi bukan usaha ya, Bu, ya? Bukan. Awalnya ya Bu ya. Jadi saya mendanai hobi saya dengan misalnya aku punya pegawai, aku bangun greenhouse, itu karena saya mendanai hobi saya. Saya jadi dengan senang hati karena aku pengen tanamanku bagus, gitu kan? Orang mulai tertarik datang untuk ke Rosita Nursery ini mulai kapan? Apakah sejak Ibu sukses atau memang dari dulu itu sudah banyak yang datang? Dari dulu sudah banyak yang datang. Cuman mungkin waktu itu aku kan belum seaktif sekarang setelah aku pensiun lah, gitu ya. Dulu ya mungkin koleksi itu tidak tertata rapi, kemudian tidak aku blok-blok ini aglonema aja, kemudian ini philodendron aja, ini tanaman hias Indonesia gitu enggak, gitu ya, tersebar gitu ya, karena aku juga nggak punya waktu dulu ya, jadi ya sibuk di kantor, masih di kerjaan, jadi ya seadanya tapi menjual, walaupun menjual itu tidak menutup biaya operasional. Dan mungkin aku tuh tidak terlalu komersial, karena aku masih apa ya, mungkin sudah jiwaku ya, karena aku biasa kerja di peneliti, kemudian aku punya jiwa pendidik gitu ya. Jadi orang datang ke sini misalnya aku mau konsultasi aja, silahkan, nggak beli silahkan gitu. Pada dasarnya aku tuh plant fisiologis kan. Plant fisiologis. Jadinya aku tuh bukan breeder kayak Pak Greg itu, memang ilmu dia itu breeder. Ilmu dia breeder, walaupun aku bisa nyilang tapi kan enggak sepengetahuannya tuh tidak seperti Pak Greg karena dia memang breeder gitu. Nah, kemudian ketika masyarakat sudah tahu keberadaan Ibu dan makin banyak pengunjung datang ke sini, itu meningkatkan nilai jual produk Ibu di sini, Mbak teman-teman? Pasti sih, itu pasti ya. Mungkin juga aku tuh lebih mungkin karena sudah dikenal sebelumnya, jadi kolega ataupun teman-teman atau ya di luar itu kenalnya karena aku sudah dikenal duluan kan, bukan sebagai penjual tanaman hias murni gitu kan. Mungkin aku lebih dikenalnya kan aku suka jadi juri, suka jadi pembicara kan, seperti jadi, itu. Pernah jadi juri dan berbicara. Dan juga mungkin sejak jadi ketua perhimpunan tanaman hias gitu Bu. Ketua perhimpunan. Itu sebagai promosi yang tidak langsung begitu. Ya aku kira itu tidak langsung, cuman mungkin aku sudah lebih dikenal duluan. daripada aku tuh penjual tanaman hias gitu. Dalam dunia tanaman hias itu perlu adanya suatu komitmen. Nah ini komitmen itu baik untuk komitmen diri sendiri maupun kepada klien-kliennya. Apakah memang harus seperti itu Bu? Karena mungkin jangan sampai terjadi namanya kasus-kasus hit and run dan lain-lain gitu. Pasti itu jadi concernnya itu ya karena hobi itu. Hobi itu kan mencintai kan. Kalau hobi pasti mencintai. Jadi bukan sekarang kan banyak yang bukan karena hobi dia menanam dan menjual, tapi ikut-ikutan ya Bu ya. Ikutan dan karena uangnya. Gitu kan. Kalau aku lebih mencintai dulu si tanaman. Ya, jadi beda dasar. Beda dasar. Kalau mereka karena sekarang pasar bagus, kemudian tahu tanaman mana yang lagi laku, terus mereka ya mungkin punya uang gitu ya, punya uang, jadi
punya modal Punya untuk beli dan menjual. Beda dengan aku. Ya. Aku kan karena aku mencintai tanaman, kadang-kadang orang marah-marah ke aku. Mau dibeli nggak boleh. Oh. Nah, itu kan bukan tipe pedagang kan? Iya. Nah, Kalau pedagang kan yang menjual ya, Bu? iya, menjual ya nanti cari lagi gitu kan. Kalau aku nggak, nanti udah nggak ada lagi. Kalau aku cari susah. Punya aku cuma satu, kadang gitu kan aku. Jadi nggak dijual. Nah, lo itu kan nanti bisa diperbanyak, orang bilang gitu kan. Ya karena aku suka gitu ya, aku Ini suka. koleksi jadinya gitu ya. Ini koleksi gitu. Jadi banyak yang tanamanku tuh nggak tak jual gitu. Banyak yang tak jual karena ya aku kadang punya satu atau aku suka, itu nggak tak jual. Nah ini jadi menghadapi fenomena banyaknya pengusaha-pengusaha baru, para entrepreneur baru di bidang pertanian ini, kira-kira apa saran Ibu dan tips Ibu untuk mereka jangan seperti yang tadi Ibu katakan hanya gara-gara tren, kemudian karena mereka punya uang, kemudian mereka ikut-ikutan bisnis itu. Kira-kira apa yang harusnya dilakukan, Bu? Sebetulnya kalau punya uang kemudian mencintai terus bisa memasarkan ya nggak masalah kan, buat mereka nggak masalah, buat masalah. Cuman kan ada gini yang uangnya cuma segitu-gitu aja, pas pada waktu rame dia ya namanya beli untuk dijual lagi. Kemudian kalau beli untuk dijual lagi itu kan harus untung kan? Iya. Harus untung. Mungkin pada suatu saat itu rame untung, tapi pada suatu saat lagi itu akan ambles kan? Ambles lah. Uangnya dia kan cuma segitu-gitunya aja sudah dihabiskan untuk membeli, berharap itu akan untung besar. Nah itu yang mungkin kedepannya rada sulit yang seperti itu karena selalu tren tanaman hias itu selalu naik turun, tren tanaman hias itu selalu berganti, ya kan? Itu akan mempersulit dan orang kemarin mungkin yang menaruh uangnya untuk seperti itu, beli kemudian berharap untung besar pada saat itu. Kalau harga itu sudah anjlok, mungkin duitnya habis di situ kan, duitnya habis di situ dan terus mengeluh. Nah, kalau aku mungkin ya oke lah tanaman turun ya udah nggak apa-apa kita pelihara, kita perbanyak. Hobi dan mencintai, Bu ya. Iya. Itu yang beda mungkin gitu ya. Jadi ya itu mereka harus tajam mungkin intuisinya ya, intuisinya harus tajam untuk ini pasti trennya itu lama. Terus menguntungkan. Terus sekarang kan banyak juga yang anak-anak muda ekspor gitu ya, anak-anak muda ekspor itu ya dia mungkin kalau yang intuisinya kuat, punya dana kuat, tetap bisa berjalan. Ini positif, Bu ya. Positif. Jadi intinya kalau yang mereka punya uang kemudian bergerak di tanaman hias dan mencoba untuk mengembangkan usahanya itu positif, Bu. Positif. Ibu katanya ada mau menunjukkan tanaman yang khas Indonesia, Bu. Yang mana, Bu? Sebenarnya juga ini orang perlu tahu juga loh. Ya. Ini hybrid Pak Greg ini. Ini Dracena Stardust ya. Dracena Stardust ini hybrid Pak Greg yang fenomenal juga. Gitu ya. Jadi kan Bu, ya? Iya, ini cuman aku punya itu masih silangannya. Jadi aku punya bervariasi. Ini kan ini kayak ini ya. Ini juga Alocasia stingray. Ini Alocasia ini kan orang suka banget ya. Mungkin Alocasia ini salah satu yang cukup diminatin orang karena lucu ya. Ini namanya stingray, ada buntutnya, ada buntutnya ya. Seperti ikan stingray ya, Bu ya? Iya, kayak ikan stingray ya. Ini sukai sekali gitu ya. Ini juga masih banyak. Ini yang seperti Rapidopora epipremum itu adalah asal Indonesia. Jadi yang dikenal di antara Monstera dan Monstera dan Philodendron, tapi Rapidopora epipremum itu asalnya Indonesia. Itu masih satu famili dan orang kalau yang nggak tahu bener itu dikirain ini Philodendron. Padahal itu Rapidopora epipremum gitu. Yang ini ya, Bu ya, yang asli Indonesia, Bu. Nah
ini tuh saya banyak karena tuh saya tuh suka daun berwarna ya. Prinsipnya daun berwarna itu saya suka gitu. Ya. Dari tanaman ini Indonesia ataupun yang dari luar, tapi yang daun berwarna aku suka banget gitu ya. Jadi ini namanya Labisia. 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 Ya, ini yang sangat terkenal tuh ini. Ini Labisia turtle. Ya, turtle ya, turtle. Kura. Turtle. Nah, kura kan, kura kan ya. ini kan Seperti daunnya seperti batok kura-kura ya? kura kan. Ya. Itu. Tapi Labisia ini banyak macam ternyata, dan hampir semua kalau dilihat ini kan warnanya cantik-cantik kan. Ini ada hijau, ada merah, kemudian ini ada pink ya. Ini merahnya juga beda lagi, ini hijaunya beda lagi gitu ya. Ini ada yang mengkerut gini. Ya. Terus ini juga tuh kan berkerut gitu. Ini juga kan lucu kan ya. Ini ada yang ini Jawa Barat ini Jawa Barat, tapi ini kebanyakan ini bangsa Sumatera, Kalimantan gitu yang banyak tuh. Kemudian ini Skindapsus ini Skindapsus juga Indonesia ini semua Skindapsus ini Indonesia semua ini yang ini silver, kemudian ini Ruby Black ini Kalimantan rasanya ya, ini juga ini. Terus ini tuh adalah Humalomena dan Sismatoglutis. Lah saya nggak tahu namanya juga, banyak yang saya belum tahu namanya. Seperti Labisia itu rasanya belum dikasih nama. Mungkin belum ada yang ngasih nama lah, mungkin kira-kira Ibu begitu. mau ngasih nama Ibu? Kayaknya Pak Greg yang lebih yang berpotensi mungkin Pak Greg kali ya. Ini Humalomena dan Sismatoglutis. Kalau dilihat kan semua warnanya tuh ada silver, ada garis ya kan? Ini seperti ada variegata Ibu ya? Nah, makanya itu kan menarik kan, yang seperti ini tuh kan. Ini. Terus bentuknya tuh lihat, cantik-cantik bentuknya. Terus ini. Kan garis-garis gini, cantik kan? Ini Indonesia. Terus ini. Nah, ini asli Indonesia ini, dari Kalimantan juga. Ini kan lucu kan? Nempel ya Bu ya daunnya? Iya. Ini Skindapsus snake skill namanya ya. Terus ini pun walaupun nggak nempel, tapi kan ya nggak nempel banget seperti itu, kan lucu kan. Nih. Terus ini lihat, ini Tenui silver. Ini media tanahnya memang dibikin seperti ini Bu ya? Ya, karena dia punya prinsipnya lembab, lembab kan akan menempel dia. Ini juga Humalomena, ini kan daunnya cantik kan. Nah, jadi yang seperti ini saya koleksi sebetulnya dengan tujuan pasti pelestarian. Betul. Ya kan? Awalnya pelestarian, hobi, kecintaan, dan ke ujungnya ke pelestarian Bu ya? Dan ujungnya mungkin saya berharap saya bisa memperbanyak ya, mungkin dalam jumlah banyak sehingga orang itu nggak berburu aja, berburu sehingga menghabiskan sumber plasma kita gitu. Takutnya semakin diburu semakin habis. Ya kemarin itu pada masa yang pas rame sekali itu orang pesan aja ke hunter itu. Ambil itu ke hutan tuh, kalau bawa itu di karung, kebayang kan kalau udah di karungan gitu itu gimana, pasti kerusakan tinggi. Rusak jadinya Bu ya? Rusak tinggi, jadi kan kayaknya tuh sia-sia gitu loh. Yang awalnya mau pelestarian malah jadi merusak sumber hayati alamnya Bu ya? Iya, mungkin tuh mungkin di sana dia pun ngambilnya tidak hati-hati gitu kan, mungkin dirabut aja gitu. Seharusnya kan kalau misalnya itu bisa disetek, diambil atasnya aja, kemudian bawahnya disisakan, kan itu dia hidup lagi. Tinggal hidup lagi. Tanam, Bu, ya? Mungkin nggak usah di alam aslinya itu pasti dia survive gitu kan. Tapi kan dia dirabut gitu sehingga kan habis ya. Harusnya kalau dia sisakan bawahnya gitu kan nanti
masih kalau kita pengen ngambil lagi masih bisa. Ya. Terus kita bisa tinggalkan ke anak cucu kita. Nah, itu yang penting. Itu Bu, yang penting. Jangan sampai anak sebetulnya. cucu kita kehilangan Ya. kekayaan tanaman hias kita, Bu, Basmanufah ya. kita gitu. Jadi itulah Baik, Ibu. yang harus kita perhatikan. Baik Ibu, cukup banyak yang Ibu sampaikan dan ini pengalaman yang luar biasa dari Bu Herlina selama menggeluti tanaman hias. Dan ini mungkin bermanfaat untuk para entrepreneur muda Ibu yang akan menggeluti dunia tanaman hias juga. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Herlina atas waktunya. Dan kami berharap ini bermanfaat untuk mereka yang hobi tanaman hias. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktunya dan kami sekalian pamit. Terima kasih, sama-sama.